Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Ini ceritanya kita baru aja selesai bikin grow room atau grow tent gitu ya. Baru beres banget kemarin maghrib. Kebetulan kita bikinnya itu di lahan dak 2 ya, lantai 2 rumah. Jadi ini posisinya itu balkon ya, teras balkon lah gitu di lantai 2. Jadi di bawahnya ini kita dapur nih. Gitu. Akhirnya ya karena lahannya terbatas ya kita manfaatin untuk jadi grow room. Nah, ini tuh lahannya itu ukurannya 4 kali 5 meter. Jadi lebarnya dari ujung sana nih, dari sini ke sini itu 4 meter. Dari sini ke sini panjangnya 5 meter. Terus untuk kelilingnya, rangkanya itu semuanya pakai baja ringan ya, full baja ringan. Cuma saya cat hitam, jadi biar looknya lebih manly gitu ya. Nih, ini tuh baja ringan, teman-teman. Kayak gitu. Jadi pakai cat besi gitu. Tukang saya suruh ngecat. Ya, jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini baik dinding maupun atap kita pakai polikarbonat. Polikarbonatnya itu merek Solar Tough, tebalnya 1,2 mm. Lebarnya 110 cm ya, dia kan lebar terus kali panjang gitu ya, dipotong-potong. Terus saya lapis pakai paranet, paranetnya bahan HDPE ya, paranet yang bagus lah gitu. Untuk intensitas cahayanya itu 75%. Dan saya lapis ya, jadi yang atasnya itu polikarbonat, di bawahnya langsung saya lapis pakai paranet. Setelah rangka, nah posisi di bawah rangka, jadi dari dalamnya itu dilapis lagi nih pakai paranetnya lagi. Tuh, jadi paranetnya double, di atasnya dilapis lagi sama UV. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk grow room ya, pendapat dari teman-teman, saran semua emang lebih bagus tuh tertutup. Jadi si cahayanya itu ngandelin cahaya lampu. Cuma karena kita tricky ya, ngakalin gimana caranya, karena ini tuh ada apa? Ada jendela ya, ada openingan. Ini tuh ke bawahnya itu langsung ke ruang tamu rumah kita, ke ruang keluarga lah gitu. Jadi gimana caranya siang itu cahaya itu masih bisa tetap masuk ke ruangan. Akhirnya ya udah mesti ngakalin. Nah, untuk lampunya kita pakai lampu buat akuarium ini sebenarnya, tapi dia udah RGB ya. Jadi udah bisa ngebantu si fotosintesis tanaman. Ini kita pakai 30 buah lampu. Tiap lampunya itu 32 watt. Saya pakai merek Candila, tipenya S1000. Jadi 1000 itu 1000 mm ya. Jadi panjang satu lampunya itu ukurannya 1 meter. Kayak gitu. Dan baik di ambalan-ambalan ini juga semua pakai lampu yang sama. Gitu. Nah, untuk exhaust saya pakai 6 buah exhaust. Ada 6 titik exhaust nih. Ini satu exhaustnya ini ukurannya 14 in. Saya pakai yang merek Sky. Saya pakai merek Sky. Untuk wattnya dia dayanya itu 50 watt, voltasenya 220. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih 4 juga udah cukup ya, karena suhunya yang kita mau tuh udah sesuai. Cuma yang 2 itu saya pakai untuk backup. Kalau posisinya lagi panas banget kayak gini nih, panas genter gitu ya, kayak gini. Oke, terus di sini juga ada kita pasang cooling pad atau cell deck. Kayak begini penampakannya. Ini tuh saya pakai 5 buah, cuma yang paling ujung karena nyesuaiin bekas teras ya, gitu. Ini tuh yang ujungnya saya potong 20 cm, gitu. Jadi nyesuaiin sama si ukuran ininya, jadi nggak ngerubah bentuk rangka bawahnya lah gitu ya. Terus kalau untuk talang gitarnya, kalau sekarang itu enak ya, kita di marketplace itu udah ada yang ngejual jadi posisi si tukang itu tinggal motong sesuai ukuran si cooling pad yang kita pakai. Misalnya kalau ruangannya kecil, biasanya kan cooling padnya ada yang pakai 2 atau hanya pakai 3 gitu ya. Jadi tinggal dipotong aja. Terus si ujung-ujung sambungannya tinggal dipakai paku rivet juga udah bisa gitu. Nah, buat instalasinya di sini saya ada beberapa instalasi. Ini yang pertama saya pakai humidifier. Humidinya itu ini yang biasa dipakai sama teman-teman peternak walet ya. Jadi untuk rumah walet ini tuh saya pakai yang kecil sebenarnya. Harusnya buat ukuran segini harusnya saya pakai yang 12 mata, tapi ini saya pakai yang 6 mata. Tuh, jadi daya ininya masih kurang ya. Ini saya split. Jadi ini pipa 1,5 in, saya split ke 1 in, baru saya bagi tuh di sini tuh. Tuh di bawahnya sih kelihatan kalau untuk bawah tuh ya. Ini harusnya bisa lebih kenceng lagi kalau saya pakai yang 12 mata nih ininya.
Dan untuk kapasitas humidinya itu saya pakai yang 4 liter per jam. Ini. Terus kalau untuk si cell deck-nya atau si cooling pad-nya, di dalam sini tuh ini bak kontainer ya yang saya pakai untuk tadahan airnya. Nah, di dalamnya ini di pipa ini tuh bawahnya itu kita pakai pompa mereknya Yamano, tipenya saya lupa, tapi kalau untuk dayanya dia pakai yang 5000 liter per jam. Gitu. Jadi posisinya itu si air dia itu nyedot air sini ke atas terus masuk. Nah ini tuh di atas ini tuh ada pipa yang udah saya bolong-bolongin kayak gini lah ya, saya bolong-bolongin. Jadi dan pipanya itu harus ngadep ke atas tuh teman-teman, jadi biar airnya itu nyiprat dulu ke atas baru nitik ke bawah gitu, supaya penyebaran ke cooling pad atau ke cell deck-nya itu lebih merata kayak gitu. Dan alhamdulillahnya saya pakai yang ini itu udah pas lah ya kalau menurut saya. Jadi si aliran airnya udah deres tapi tidak berlebihan sampai ceret gitu ke talang gitarnya nih. Kayak gini kan ada aliran airnya ya. Tuh. Dia udah ini. Udah rata. Tuh kalau pakai rokok juga isapannya udah pas semua. Semuanya ngisap. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Terus saya juga nginstal ini nih. Masang pompa. Ini tuh pompa hiu. Sebenarnya pompa yang dipakai buat misting, cuma ya saya akalinnya biar bisa nyiram aja, buat nyiramnya itu biar lebih enak, airnya biar bisa kencang. Ini sebenarnya buat nyetim motor juga bisa nih teman-teman. Tuh kayak gitu. Nah jadi kedepannya sih sebenarnya saya pasang dulu. Jadi apa nanti saya mau bikin misting gitu ya, bisa pakai ini karena kebetulan saya backup 2 keran yang kosong, jadi bisa dipakai buat nyiram tanaman juga sebenarnya. Kayak gitu. Nah kalau ininya juga apa, rak-raknya saya pakai baja ringan juga. Ini baja ringan. Nah ini lebarnya itu 1 meter, tingginya itu 1 meter 20. Jadi saya dapat bersih di tiap ambalan jarak dari sini ke sini itu 60 cm. Kayak gitu. Atasnya baru saya pakai tataknya itu saya tatakin pakai drainase kayak gini. Jadi kalau nyiram airnya langsung jatuh ke bawah gitu. Dan di pojok sana di bawah saya bikin untuk lubang pembuangan air di kolongnya. Jadi airnya nggak ngegenang karena posisinya emang waktu dulu si lantai, bidang lantainya ini udah kita timbang, udah kita tarik benang, jadi titik air itu jatuhnya ke sudut sana. Kayak gitu. Nah, karena ini juga bekas, kalau bikin grow room itu kan karena kita bikinnya closed system ya. Jadi posisi gimana caranya ruangan itu harus total tertutup. Nah, jadi udara yang masuk itu inputnya hanya dari si cooling pad ini aja nih teman-teman. Jadi udara dari luar itu masuk ke cooling pad, ngelewatin air sini gitu ya. Jadi udara yang masuk itu udah bercampur air, baru disedot lagi udaranya keluar dari exhaust. Kayak gitu. Makanya karena ini dulu sekali lagi bekas teras, bekas balkon, makanya rooster-rooster ini juga saya tutup nih, tuh. Pakai polikarbonat yang kemarin yang bekas-bekas potongannya saya tutup di situ. Jadi benar-benar udara yang masuk hanya dari sini nih, dari cooling pad aja. Mungkin gitu aja kali ya teman-teman review. Sebenarnya sih ini jauh dari kata sempurna ya, kita masih trial and error terus. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, misalnya secara mendetail nih instalasi si cooling pad-nya atau apa segala macamnya, nanti bisa tulis di kolom komentar aja, nanti kita bikinin lagi video untuk berikutnya ya, gitu aja. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.